Assalamualaikum, salam literasi. Putu Buku edisi saat ini masih dengan semangat yang sama, puisi itu nutrisi. Tidak membahas satu buku, tapi saya akan bercerita tentang beberapa puisi yang saya tulis dari awal bulan ini. Karena cukup lama saya nggak berputu buku ya ternyata. Jadi ya sudah numpuk beberapa perjalanan pikiran saya yang saya tumpahkan dalam bentuk puisi. Dan sebenarnya ada cerita di belakang itu dan saya kebelet pengen cerita gitu. Runutan bagaimana sebuah puisi-puisi yang saya tulis dari awal bulan ini sampai sekarang, ceritanya ada apa sih di belakang itu gitu ya. Yang pertama di 4 September itu ada satu puisi judulnya Catatan. Saya bacakan dulu ya. Catatan. Mungkin kita tak pernah berhasil memahami seberapa dunia ini berharga untuk kemanusiaan. Karena dalam lingkaran waktu kita justru sibuk memberi harga pada diri dengan mahkota sanjungan dan jubah pujian, juga permadani pengakuan. Kita meronta berharap terlepas dari jerat anggapan tapi tak kunjung berhasil. Justru tersangkut dan ikatan semakin erat menjerat. Para pencatat akan memahatkan prasasti tentang arti perjalanan. Bahwa kita bertautan pada mata-mata lelah di jalanan malam. Kecewa adalah tinta dan gelisah adalah kanvas. Cerita tentang kita dituliskan dan dibacakan kelak di penghujung akhir bumi. Bekasi 4 September 2023. Ya, ini puisi yang saya tuliskan karena kok kepikiran gitu bahwa ternyata walaupun kita akan menyangkal bahwa enggak, saya melakukan semua ini untuk saya ikhlas kok, enggak peduli anggapan orang misalnya. Tapi pada kenyataannya kita menikmati kok saat diberikan sanjungan pujian gitu. Sehingga sebenarnya kita perjalanan hidup kita itu hanya tautan antara mengejar sanjungan pujian atau kalau enggak atau minimal ya pengakuan. Sehingga ini contoh mengapa kalimat ini ada benarnya dalam diri kita. Contoh misalnya dalam satu circle kecil gitu dan kita nggak dianggap, kita nggak nyaman. Karena kita butuh diakui gitu. Dan ini menyedihkan ya, karena kalau di sini diceritakan di bait keduanya, maka para pencatat akan memahatkan prasasti tentang arti perjalanan. Jadi para pencatat ini bisa jadi malaikat yang ada di kanan kiri kita, lalu mencat ke apa yang sebenarnya kita lakukan, dan sebenarnya kita hanya bertautan dengan mata-mata lelah di jalanan malam, kecewa adalah tinta dan gelisah adalah kanvas. Jadi kita hanya tautan-tautan hubungan-hubungan antara gelisah dan kecewa yang bergandengan gitu. Karena kan kalau kita nggak dapat apa yang kita inginkan, kecewa gitu. Sementara yang dipahatkan kan bukan tentang itu gitu. Jadi akhirnya nanti cerita itu dituliskan dan akan dibacakan di penghujung akhir bumi, di Yaumul Hisab. Serem ya. Ya inilah yang tanggal 4 September. Kemudian di hari berikutnya tanggal 5 September saya menulis tentang puisi judulnya Hal-hal Indah Bagi Para Pencari. Hal indah bagi para pencari adalah bertautannya ranting makna, dedaunan hikmah menari, mentari bercahaya di sela-sela, menikmati pendarnya mengguyur rasa bahagia tak berhingga, semakin terbukti bahwa tiada sia-sia di rimba dunia. Hal indah bagi para pencari adalah siang benderang lugas berterus terang, bahwa hangat ambisi terlanjur memeluki jiwa, memercikkan api hasrat bergelora, cita-cita ditulis dalam dada dengan tinta cinta. Dan hal indah bagi para pencari adalah senja yang bercerita manja tentang hidup yang perlahan redup, tegap gagah tak pernah cukup, selalu ada titik tunduk pada akhir cerita, kerelaan. Bekasi 5 September 2023. Ya, ini puisi yang sebenarnya saya tulis awalnya dari sebuah suasana puitik di pagi hari ketika saya berangkat kantor dan bertemu dengan suasana di dekat stasiun dekat rumah saya itu ada pepohonan
banyak daunnya dan matahari di belakangnya, dan saya menikmati matahari yang ngintip-ngintip gitu karena pepohonan ini kena angin gitu. Ini sebenarnya sebuah fenomena biasa ya, tapi saya menangkapnya suasana ini puitis gitu. Kalau matahari itu adalah petunjuk, kalau matahari itu adalah kesadaran kita, kalau matahari itu adalah insight gitu, pencerahan, ahai gitu, ahai moment gitu. Maka dedaunan itu seperti menutup-nutupi gitu. Karena kita itu kadang sadar, kadang enggak, kadang lena, kadang enggak gitu. Awalnya begitu. Makanya bait pertama itu sebenarnya saya tuliskan itu. Sehingga tidak ada yang sia-sia gitu. Semua punya makna. Bahkan lupa kita, bahkan celak kita, bahkan khilaf kita itu adalah bagian dari goyang-goyangan daunan itu. Kemudian yang bait keduanya adalah tentang ketika siang hari. Kalau tadi kan pagi hari. Siang hari semua terang benderang. Nah, seperti keterus-terangan gitu. Seperti ambisi yang udah terlanjur ada. Akui aja. Kalau gue pengen dapat dunia sebanyak-banyaknya. Hasrat bergelora. Lalu cita-cita ditulis dengan tinta cinta gitu. Memang begitu kan hidup kita. Ngejar sesuatu, kita kejar gitu. Lalu di sore hari, bagi para pencari itu adalah senja yang manja, hidup yang perlahan redup, ya, tegap gagah, tak pernah cukup, selalu ada titik tunduk di akhir cerita. Kerelaan. Jadi senja saat usia kita semakin tua, ya kita akan semakin menunduk. Ternyata nggak cukup. Gagah-gagahan itu nggak ada masanya, kita harus tahu diri. Sehingga akhirnya titik tunduknya di akhir cerita adalah kerelaan. Saya memilih kata kerelaan karena marbotilah kalau dalam bahasa agama, keridhaan Allah yang kita cari di akhir penghujung usia kita itu adalah saat-saat kita dipanggil Tuhan. Wahai hati yang tenang, pulanglah. Hati yang tenang adalah hati yang rela. Oke, ini dia 5 September. Oke, itu puisi yang kedua. Puisi yang ketiga adalah judulnya Terlambat. Kita dalam drama lambat lalu gesah. Padahal kata terlambat itu pun hanya hasil dari Padahal kata terlambat itu pun hanya hasil dan rencana yang tak bersesuaian. Bagaimana jika tak ada target dan tenggat? Jika ingin tepat maka gegas tak tergesa dan cepat tak terlambat. Tapi siapa kuasa atas ketepatan? Kita hanya bidak catur pada papan masa dan presisi hanya harapan yang berkejaran. Seperti bandul keadilan yang terus berayun, tak pernah tepat di titik kesetimbangan. Hanya hati yang mampu mengerti, mencukupkannya dengan maaf dan sudahlah. Bekasi 7 September 2023. Ya, terlambat. Ini sebuah perjalanan pikiran saya ketika saya selepas subuh biasa kontemplasi kecil gitu tentang waktu. Ketika kita pagi harus buru-buru ke kantor gitu ya. Jadi sebenarnya atau pelaporan kita dianggap terlambat, surat yang kita buat dianggap terlambat. Dianggap terlambat itu kenapa sih? Karena ada rencana. Ketika hasil dan rencana itu tak bersesuaian, terlambat kita. Kalau gimana kalau nggak ada lagi target atau tenggat? Ada terlambat nggak? Itu di bait pertama, sebuah pertanyaan retorika ya. Jadi kalau nggak ada tenggat dan target, masih ada kata terlambat. Oke, yang kedua, jika ingin tepat, maka jika ingin tepat. Kalau tadi kan berarti terlambat itu kan tidak tepat kan. Nah kalau mau tepat maka gegas tapi nggak boleh tergesa. Saya sengaja memilih kata gegas karena di KBBI gegas itu bergerak cepat ya. Tapi bukan tergesa itu kan terburu-buru gitu. Cepat, tak terlambat. Cepat, nggak lambat. Jadi akhirnya nggak telat kalau kita cepat. Tapi siapa yang kuasa atas ketepatan? Karena kadang terlalu cepat, ya jadi nggak tepat. Kita seperti, kita hanya bidak catur pada papan masa. Pada waktu ini kita pada papan masa ya, pada circle yang bernama waktu itu, kita ini hanya bidak catur yang
Semua tidak di bawah kuasa kita gitu. Sehingga presisi itu, ketepatan itu hanya harapan yang berkejaran. Kalau kamu nunggu pas gitu, ya kamu cuma ngejar-ngejar terus nggak dapat. Lalu saya hubungkan dengan bait ketiga, yaitu seperti bandul keadilan. Jadi hidup ini kenyataannya adalah tidak adil. Hidup itu tidak adil. Kita hanya berusaha untuk adil, maka diciptakanlah hukum, undang-undang gitu. Atau pejuang keadilan. Semua itu kan hanya mengejar titik. Bandul keadilan itu berhenti terayun di titik kesetimbangan. Dan itu tidak terjadi. Dan itu tidak terjadi. Kalau di sini, siapa yang bisa menyelesaikan itu? Problem itu. Ketika bandul keadilan tidak pernah bertemu di titik kesetimbangan, apa yang harus kita lakukan? Kalau versi puisi ini, tawaran solusinya adalah hanya hati yang mampu mengerti, mencukupkannya dengan maaf dan sudahlah. Karena saya nggak pernah dapet, ya udah kamu tinggal berani aja mengatakan minta maaf. Dan ya sudahlah, gimana lagi. Oke, puisi ketiga. Puisi keempat. Ini ada polanya, nanti teman-teman boleh baca sendirilah. Rasakan polanya di beberapa hari ini, berarti gue ngapain sih gitu. Dianggap baik. Dianggap baik itu melelahkan. Seperti kereta kuda dunia, menyeret rentah jiwa. Berdalih harga diri dan nama baik, mengejar yang tak terkejar. Maka tulis saja pada papan nama, bukan orang baik-baik. Itu lebih nyaman dan mulia. Bukankah berburu penilaian orang hanya jadi pintu atas dosa terberat itu? Cakung, 8 September 2023. Dianggap baik ini sebenarnya sebuah kalimat ya, frase yang dulu pernah saya angkat juga dalam buku puisi saya, Mungkin Kita Hanya. Karena kata hanya itu sebenarnya awalnya dari itu. Bahkan ada satu puisi itu dulu saya tulis, ya judulnya mirip juga, bukan orang baik-baik gitu ya. Karena ternyata kata baik itu, baik itu memang baik. Tapi dianggap baik itu menjadi satu hal yang berbeda. Dan menjadi orang baik itu adalah dianggap baik kenyataannya. Betul gak sih? Dia orang baik ya. Berarti kan kita anggap dia orang baik. Apakah dia benar baik? Itu baru anggapan gitu. Sehingga di puisi ini ditawarkan oleh penulis bahwa penulisnya saya padahal ya, menawarkan bahwa dianggap baik itu melelahkan karena itu citra, itu jubah yang ditaruh dipakai kita dan itu melelahkan. Seperti kuda dunia, seperti kereta kuda dunia yang menyeret rentah jiwa. Jadi jiwa kita tuh diseret untuk mengejar kebaikan. Kalau anak-anak sekarang bilangnya panjat sosial gitu. Ngejar follower, ngejar subscriber, ngejar like-nya banyak orang, ngejar orang mengakui bahwa gue orang baik gitu. Maka kita kejar-kejaran gitu. Dan nggak terkejar. Citra itu kejar-kejaran. Citra ujungnya kita menjadi orang yang sangat baik di mata orang banyak gitu. Masih ada hater kita. Jadi sebenarnya nggak mungkin ngejar. Masih ada pembenci kita, masih ada. Maka tulis saja, karena nggak pernah terkejar. Nah, bait keduanya memberikan solusi. Maka tulis saja pada papan nama kita. Kasih di situ status, bukan orang baik-baik. Itu lebih nyaman. Kenapa? Karena dianggap baik itu hanya anggapan. Kenapa nggak kita akui saja kita bukan orang baik-baik? Jadi silakan aja orang beranggapan kita orang baik-baik. Toh saya memang sudah mengakui bukan orang baik-baik. Bukankah itu lebih nyaman dan mulia gitu? Mengapa saya menggunakan kata nyaman dan mulia ini? Sempat kepikiran juga, kayaknya terlalu berani gue ya ngomong bukan orang baik-baik tapi merasa lebih mulia gitu ya. Sebenarnya karena ini loh, ini ada landasannya ini. Sempat saya tahan ini. Saya kalau nggak salah ada hampir sampai sore itu saya nggak lanjutkan puisinya. Di pulang kantor baru tak selesaikan gitu. Karena kepikiran tadi mulia, berarti kita mengklaim diri kita mulia dong kalau gitu. Cuman gini loh sejarahnya itu. Mengapa riya itu? Kalau dalam terminologi agama ada riya. Riya itu melakukan sesuatu untuk mendapatkan pujian orang lain gitu. Riya untuk bukan begitu ya. Riya anas itu agar dilihat orang gitu. Jadi kita melakukan sesuatu agar dilihat orang itu. Katanya
adalah syirik kecil gitu. Syirik itu menyekutukan Tuhan, tapi kecil gitu. Walaupun itu kecil, itu syirik gitu. Syirik itu adalah dosa terbesar. Kan ngeri ya. Jadi saya nyebutnya, bukankah berburu penilaian orang hanya jadi pintu atas dosa terberat itu? Saya tidak menyebut memburu penilaian itu adalah dosa ya. Ini hanya pintu gitu. Karena banyak hal buruk pada yang dimulai dari berebut penilaian orang. Sepakat nggak? Seorang pelajar bisa jadi berpikir untuk mencontek ketika dia takut mendapat nilai buruk. Seorang pacar bisa berdusta untuk menutupi kekurangan dirinya di mata kekasihnya. Jadi karena ngejar penilaian itu kita bisa jadi berdusta. Seorang pegawai karyawan bisa berdusta kepada atasannya agar dia tidak dapat hukuman. Atau jangan-jangan sebuah pemerintahan negara sekalipun berdusta agar rakyatnya tidak mengerti bahwa mereka tidak mampu memimpin. Jadi ngeri banget kan kalau kita masih menutupi itu. Sementara kalau kita klaim aja, gue bukan orang baik-baik, gue tempat salah dan lupa, lalu mau apa? Lebih tenang, lebih nyaman kan? Gitu ceritanya. Ada lagi nggak ya? Ada lagi. Ini masih ada satu tema, judulnya aib. Aib. Kita hanya sekarung sampah. Setiap langkah memungkuti luka hati. Sesekali meludahkan sumpah serapah. Sambil sibuk menguliti aib berdalih empati. Saat merasa penuh, menepi, melepas jenuh. Mencurahkan keluh, berharap luka terobati, padahal tersayat belati sendiri. Kita hanya sekarung sampah. Pantaskah menunjuk mana benar mana salah? Jika benar hidup itu cermin, mungkin penilaian atas orang lain itu jadi pengakuan aib kita sendiri. Bekasi, 12 September 2023. Ya, aib ini juga termasuk puisi yang lama. Maksudnya lama itu agak saya endapkan semalaman kalau nggak salah. Saya sudah tulis tapi saya nggak posting, nggak sharing ke grup. Atau biasanya kan saya cukup ringan nge-share puisi-puisi saya. Tapi ini termasuk yang saya tahan karena saya ngerasa, bener gak sih gitu ya. Ini adalah sebuah pengakuan bahwa kita sebenarnya adalah karung sampah. Isi kita itu sampah. Bau, ya kan, kotoran kita, aib kita. Yang paling lucu itu di bait pertama adalah kita ini sebenarnya udah karung sampah, tapi kita tuh sibuk mengutin sampah orang itu. Kita sibuk menguliti aib orang, berdalih empati. Aku tuh empati, aku tuh sekarang perhatian loh sebenarnya, gitu kan. Biasanya kan dibuka kalau mau gosip itu kan gitu. Sebenarnya ini bukan ngomongin orang ini, tapi aku kan karena perhatian ini. Astagfirullah ya, kadang-kadang saya juga begitu ya. Nah, sementara ketika dia, ini konyolnya lagi nih. Kita sibuk ngomongin, ngumpulin aibnya orang lain. Ya, apalagi nih menjelang tahun-tahun politik. Kita ngumpulin aib lawan politik kita. Kita kumpulin. Setelah penuh, kita yang pusing. Iya kan? Kalau kita udah penuh kan, ngumpulin kesalahan orang, terus mau taruh di mana ini gitu. Kalau itu dia butuh curhat, ya. Pengen disembuhkan lukanya. Padahal lukanya dia sendiri yang menyayat dengan belati hati, belatinya sendiri, ya kan? Dia sendiri yang nyari masalah, ngumpulin aib orang. Saat udah nggak sanggup, karena memang tubuh kita, ingatan kita, jiwa kita tidak disetting Tuhan untuk mengumpulkan aib orang. Makanya kalau dikumpulin di sini aib orang, stres gitu. Makanya sahabat Rasul yang dijamin masuk surga, ternyata kan justru seorang yang hanya tiap malam memaafkan siapapun yang melakukan kesalahan padanya. Tapi tiap malam, berarti dia taruh semua. Gak ada, dia nggak ngumpulin. Kalau kita rajin ngumpul, kalau yang overthinking malah jangan-jangan disimpan baik-baik di sini. Kemudian saya tutup dengan pada bait yang ketiga, kita hanya sekarung sampah, ya repetisi, diulang lagi. Pantaskah menunjuk mana benar mana salah? Kalau kita ini sampah,
Pantas gak sih? Gila, parah banget itu, salah dia itu, nggak boleh kayak gitu itu. Nggak bener dia itu. Yang bener tuh gini gitu. Lo ngomong bener salah, tapi lo sampah. Kira-kira pantas gak sih? Dan jika hidup itu cermin, ya, maka ketika kita nilai orang lain, oh parah, dia itu parah banget tuh, dia itu ngawur, dia itu ngawur. Ketika dia ngomong begitu, jangan-jangan itu adalah pengakuan bahwa lo sama. Saya ingat betul ketika kita bercanda sambil ngopi di teman-teman nongkrong itu, ketika membicarakan tentang sebuah aib orang ya, karena ada seorang yang melakukan kesalahan dan di blow up di media gitu. Setelah kita ngomongin ngalor gitu, tiba-tiba ada yang temen yang cosplay gitu ya, dia jadi kayak bergaya, tapi mengingatkan, menohok kami gitu ya. Dia ngomongnya, ya kayak Lulu Pade kan, gitu. Cuman belum aja di-spill gitu. Jadi sebenarnya yang dilakukan tokoh yang kita ceritakan jelek itu sebenarnya kayak lu juga kan. Cuman masalahnya lu belum diangkat aja gitu. Belum masuk ke medsos. Kita langsung ketawa tapi sambil iya juga sih gitu. Kita semua punya aib kok. Kita punya masalah. Tinggal mau dicolek atau diangkat gak sama Tuhan di media sosial. Sehingga ketika kita menilai-nilai orang lain dengan kerennya gitu, kita menganalisa kelemahan orang lain, ya itu sebuah pengakuan sebenarnya atas aib diri kita sendiri. Wah, udah 21 menit. Ya udah, sekali lagi deh, Di Bawah Mati. Kayaknya habis ya. Ya, sekali lagi saya puisi penutup, Di Bawah Mati. Di Bawah Mati judulnya. Yang di bawah mati hanya yang sejati, keyakinan dalam hati lalu teguh dijalani, bukan sekedar populer, dapatkan simpati, tanpa sadar membekap kata hati dan nurani. Duh, ternyata ujian ini tak mudah. Iblis menebar pesona hingga ke tempat ibadah. Disematkan gelar kebaikan hanyalah jebakan. Jemawa terbawa hingga lacurlah ketulusan. Bekasi 9 September 2023. Ya, Di Bawah Mati ini sebuah kontemplasi juga, sebuah perjalanan pemikiran saya ketika kita ternyata banyak sekali yang ada beredar di kepala kita, informasi-informasi dan bahkan mungkin kata-kata kita ucapkan gitu, kalimat-kalimat yang kita ucapkan yang sebenarnya nggak relevan dengan kita sendiri. Nggak relevan tuh maksudnya bukan itu yang mau ditanyakan nanti di hari persidangan akhirat nanti. Yang mau ditanya nanti itu saat kita mati itu justru apa yang sejati, apa yang ada dalam keyakinan lalu kamu jalani. Itu aja. Kalau misalnya kita dalam menjalaninya tiba-tiba diserang sama orang lain dengan mengatakan hal-hal buruk tentang kita gitu, lalu kita terpancing, itu nggak relevan sebenarnya. Apa urusannya gitu kan? Gue punya kok keyakinan dan lalu saya jalani gitu. Lalu ada orang lain menyerang kita, itu sebenarnya nggak relevan. Masalahnya itu nggak mudah. Karena bahkan iblis itu masuk ke tempat-tempat ibadah. Dalam ibadah kita yang tiba-tiba menumbuhkan jemawa bahwa kita orang baik. Bahwa kita memiliki gelar-gelar kebaikan dan kita jemawa gitu. Contoh sederhananya ketika saya berangkat sholat subuh ke masjid, tiba-tiba terfikir gitu, sambil jalan ke masjid, saya jalannya tegap, merasa hebat. Saya pagi-pagi, bangun pagi, tidak peduli dingin, saya ke masjid untuk beribadah. Saya ngeliat tetangga masih ngorok, dia masih tidur. Seolah-olah kita baik ya ke masjid, tapi sebenarnya kita sedang terjebak oleh jebakan iblis pada gelar-gelar kebaikan itu. Yang ngeri sih ini sebuah cermin yang mungkin saya sendiri juga masih perlu mengkontemplasi ini. Sorry, obrolannya kemana-mana banyak, ini bahkan sampai cukup panjang, hampir setengah jam. Dan saya hanya cerita tentang puisi-puisi saya dari 4 September sampai dengan 9 September. Gak lama sebenarnya ini, hanya sekitar seminggu, tapi temanya kok kebetulan sama. Jadi kayaknya bisa dibahas. Ada beberapa puisi yang saya lompat-lompat ya, karena saya hampir tiap hari nulis sebenarnya. Tapi kok yang beberapa sela-sela itu terlalu melo. Puisi cintanya nanti kita bahas dalam satu sesi sendiri aja. Ya, mungkin itu ya. Salam literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.